Nah, jadi seru banget kan sahabat Galumas di rumah semua. Nah kali ini kalau tadi sudah mendengarkan paparan atau kayak himbauan lagi lebih jelas dari Dr. Fitra selaku tim gugus tugas dari penanganan dari COVID-19 tepatnya ya. Dan sudah jelas sekali, banyak sekali tips dan juga kiat-kiat agar kita tetap bisa menjaga daya tahan tubuh atau imun tetap terjaga di era new normal atau AKB adaptasi kebiasaan baru. Nah kali ini saya akan undang salah satu perwakilan dari pengelola kawasan Mandiri Galumas tepatnya yang dimana terdapat 3 mal yang sudah beroperasi kembali. Nah kita akan langsung gali informasi kesiapan mereka di era new normal kali ini apakah sudah memang sesuai standar himbauan dari pemerintah dan acuannya ke WHO ya. Kita akan langsung undang saja biar lebih jelas, ini dia bintang tamu kita berikutnya Bapak Rizky dari pengelola Galumas Karawang. Halo, selamat malam Bapak. Silahkan duduk Pak. Wah, baiklah ya. Bapak Rizky ini kalau gue lihat nih ya, ini kayak artis-artis ibu kota gitu nih. Kayaknya auranya tuh positif banget, terus kayaknya tuh berseri-seri bisa banget nih gitu. kayaknya nih. Ya kalau menjilat mah gimana caranya aja gitu ya. Moga acaranya panjang gitu Pak. Amin, amin. Tapi kita nggak bakal ngebahas masalah kontrak kerja atau program kita. Tapi kita akan ngebahas masalah kesiapan dari pengelola Galumas di era new normal ini Pak. Oke. Oke, secara garis besar sebenarnya sih mall di kawasan Galumas ya, itu ada 3 mall ya. Betul. Ada Mall Karawang Central Plaza, Yes. ada Mall Festival Karawang, Betul. terus Mall Technomart Technomart. Karawang. Bahwa kita telah mempersiapkan dan menerapkan seluruh protokol kesehatan sesuai dengan edaran dari Kementerian Tenaga Kerja, baik ataupun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang kayak gitu. Baik. Jadi dimulai dari pintu masuk kayak gitu kita sudah menyiapkan sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun kayak gitu. Karena memang cuci tangan tuh nggak apa sih harusnya pakai sabun ya. Betul. Karena setahu gue nih ya. Pakai sabun. Sahabat Galumas kalau cuci tangan pakai air doang itu bukan bersihin kuman tapi mandiin kuman. Iya bener. Harus pakai sabun biar bakteri dan virusnya mati ya. Bakteri dan virusnya mati Betul. kayak gitu. Cuci tangan Pak terus. Terus setelah cuci tangan akan dilakukan pengecekan suhu badan oleh petugas security kita kayak gitu. Betul. Dan setelah itu juga diberikan hand sanitizer. Jadi kita double protection. Double kayak protection gitu. betul. Jadi setelah cuci tangan pakai sabun, terus dicek suhu badan kayak gitu, terus petugas keamanan kita pun memberikan sanitizer ya supaya benar-benar steril gitu si pengunjung. Mohon maaf saya potong Pak dan lebih jelas lagi sahabat Galumas bahwa ketika para pengunjung datang ke salah satu mall di Galumas ini wajib Q card barcode. Q card sih barcode ya Pak ya. Betul. Itu tujuannya untuk apa Pak? Sebenarnya kan kita ada peraturan dari Disperindak kayak gitu kan bahwa di dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini kita dibatasi jumlah pengunjungnya untuk tahap awal 35% dari total pengunjung keadaan normal kayak gitu. Jadi fungsinya barcode itu untuk menghitung secara cepat kayak gitu. Jadi kapasitas pengunjung di dalam area mall kita ini sudah melebihi kapasitas yang diperbolehkan atau belum kayak gitu. Jadi itu fungsi barcode yang tadi kayak gitu. Nah kalau misalnya kita ambil contoh kasus lah Pak ya. Satu keluarga ini ternyata sudah melebihi batas maksimal yang tadi dianjurkan oleh pihak pemerintah ya. 35% dari kuota sebelumnya. Itu gimana Pak cara penanganannya? Jadi nanti kita akan lakukan bertahap ya Pak ya kayak gitu. Jadi ada sesi-sesinya kayak gitu. Jadi sementara kita tahan dulu di luar. Intinya bergantian gitu. ya Pak ya. Betul bergantian seperti itu. Tapi ya seiring dengan masa adaptasi kebiasaan baru juga antusiasme masyarakat juga belum terlalu besar kayak gitu. Jadi untuk mencapai 35% ya juga kurang ya Pak ya. Masih kurang saat ini. Betul. Mungkin masih muncul keraguan dari seluruh sahabat Galumas di rumah bahwa sekali lagi kita tekankan bahwa di ketiga mall yang ada di kawasan Galumas sudah melakukan protokol COVID-19 ya Pak ya. Betul. Dan dijamin sangat aman sekali apalagi yang bawa buah hati ya. Betul si kecil karena sudah sesuai banget dengan standar yang dihimbau atau dianjurkan oleh pihak pemerintah. Jadi kalau masih ada yang ragu-ragu kayaknya udah aman, kita udah pastikan sekali ya Pak ya. Jangan ragu untuk berkunjung ke Mall Galumas karena selain protokol kesehatan diterapkan di pintu masuk, di seluruh area di bagian dalam maupun di
tenan sudah menjalankan protokol kesehatan kayak gitu. Dan kita pun secara berkala melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan kayak gitu supaya virus-virus ataupun kuman-kuman yang ada di fasilitas-fasilitas yang ada di mall kita ya mati juga kayak gitu. Betul. Jadi nggak khawatir lagi, tapi lebih baik menghindari ya Pak ya. Kayak misalnya nih yang sesuai dengan disampaikan oleh Dr. Fitra. Kalau misalnya di eskalator itu tidak boleh memegang handrail, betul. Ya mungkin ya itu tadi ya Pak ya untuk meminimalisir adanya betul. Jadi perpindahan gini, bakteri. untuk di beberapa fasilitas umum seperti di eskalator, kita pun sudah memberikan sign di step-step eskalator, di anak tangga eskalator. Jadi memang protokol kesehatan itu kan selain memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan kan kayak gitu. Jadi ya lebih baik ketika kita menaiki eskalator, even kita adalah satu keluarga ya lebih baik menjaga jarak, ikuti protokol yang sudah ditetapkan kayak gitu. Jadi pengunjung juga tidak usah bingung karena kita juga sudah kasih mana yang rambu-rambu ya Pak ya, jarak physical distancing 1 meter. Terlihat dari pengalaman saya beberapa hari yang lalu berkeliling di area mall Pak. Di eskalator sendiri ada pijakan yang ada gambar kaki dan ada eskalator yang silang. Berarti yang silang itu dilarang ditempati ya Pak ya. Jadi satu anak tangga hanya untuk 1 orang dan kita jarakin sekitar 1 meter untuk antar pengunjungnya. Dan ini pun berlaku di ranah toilet Pak ternyata. Di toilet pun kita lakukan kayak gitu. Jadi contohnya di toilet pria kayak gitu kalau misalkan ada urinoir ya untuk tempat buang air kecil kayak gitu. Misalkan ada 3 ya kita yang satunya dikosongkan gitu kan. Supaya ya tetap masyarakat bisa mengikuti protokol kesehatannya kayak gitu. Karena terkadang kalau misalkan kita tidak siapkan kayak gitu kan rambu-rambunya kan masyarakat kan ada yang masih awam ya Pak ya, yang kayaknya ada yang masih harus awam, perlu gitu. dibimbing dan diinformasikan selalu. Jadi pembimbingan selain dengan pembatasan rambu-rambu kayak gitu kan. Ya kita juga ada tim internal dari kita kayak gitu. Jadi dari beberapa hal yang sudah disiapkan dan sudah dilakukan oleh tim pengelola juga, ternyata ada beberapa petugas ya Pak ya yang dibentuk. Betul. Jadi kita juga dari internal membentuk tim pengawasan protokol kesehatan. Karena memang ya masih banyak sih masyarakat Karawang ataupun dari karyawan-karyawan toko kayak gitu yang terkadang ya lupa kayak gitu atau ya mereka juga mungkin merasa pengap kayak gitu kan. Maskernya kadang dicopot sementara waktu kayak gitu. Nah itu fungsinya dari tim pengawasan itu nanti yang day to day-nya akan keliling kayak gitu, sidak kayak gitu ya nanti akan menghimbau untuk menggunakan kembali si maskernya kayak gitu. Tapi Pak Rizky kayak terkesan malu sih kalau saya ya Pak ya, ditegur di umum gitu ya maksudnya. Betul kayak gitu. Intinya sih tujuannya untuk membangun kesadaran diri ya Pak ya. Karena kan ini istilahnya masker yang digunakan oleh misalkan oleh Samuel Jilguin. Ya, oleh Samuel Jilguin itu kan untuk melindungi saya dan orang lain. Samuel dan saya gitu kan. Jadi ya fungsinya untuk semualah kita gitu kan. Intinya kebaikannya tidak hanya untuk kita pribadi, kalau kita menerapkan protokol kesehatan, tapi juga untuk orang lain. Nah ini ada kejadian lucu Pak, saya kadang ngobrol ini saya udah pakai masker. Teman saya pas ngobrol tiba-tiba copot masker. Nggak ngobrol dia dipakai maskernya, itu lucu ya. Ya itu salah penggunaan berarti ya. Penerapan yang salah sebenarnya kayak gitu. Justru pada saat bicara kita kan potensi droplet untuk keluar itu kan sangat tinggi kayak gitu ya. Iya. Dan nanti kalau ada yang masih nakal di beberapa mall dari kawasan Galumas sendiri sudah ada tim khusus ya Pak ya. Jadi akan menghimbau dulu secara verbal ya Pak ya, kayak menghimbau ibu bapak yang terhormat mohon maaf digunakan maskernya dengan baik gitu ya Pak ya. Betul. Nah mungkin ini juga yang jadi penasaran, kita kan tidak memungkiri ya Pak ya, semua sektor bisnis sekarang itu lagi drop. Nah sekarang dari pengelola Galumas nih ada kiat-kiat apa nih untuk membangun kembali sosial ekonomi yang agak sedikit terpuruk mungkin ya, silakan Pak. Mungkin kalau dari kita sih ada beberapa upaya yang kita lakukan ya, termasuk ya salah satu ya membuat studio podcast ini kayak gitu kan. Betul sekali. Gitu. Jadi dalam masa
pandemi ini kan kita dalam masa AKB ini kita belum boleh nih melakukan kegiatan event nih oleh pemerintah daerah kan. Betul. Kayak gitu. Jadi ya studio ini bisa digunakan untuk menjadi tempat berpromosi para tenan sekalian kayak gitu. Betul. Ya bisa juga misalkan kayak gitu dengan berjualan secara live kayak gitu kan di media sosial ataupun di YouTube kayak gitu kan. Nah itu terus ya selain itu kita juga sebenarnya ada membuat situs jualan online kayak gitu. Nah, itu namanya ada Galuh Mas Online Service. Ya, saat ini sih kita sedang apa ya istilahnya sedang matengin sih kayak gitu. Sebenarnya secara garis besar sudah jadi kayak gitu. Cuman kita lagi minta support dari para tenan supaya bisa menjadi merchant di dalam situs jualan online kami tersebut kayak gitu. Berarti semuanya saling berkontribusi ya Pak ya? Betul. Intinya kalau misalnya kita memang dibatasi untuk bertemu secara fisik, kalau misalnya Anda tetap punya kebutuhan bulanan, jangan sedih. Galuh Mas punya program yang online tadi ya Pak ya? Betul, jadi nanti kita akan launching situs jualan online namanya Galuh Mas Online Service sih. Jadi itu solusi di mana kita dibatasi untuk kunjungan secara langsung kayak gitu ya, alternatifnya bisa berbelanja melalui handphone atau melalui laptop kayak gitu. Baik. Ya, kayak gitu. Apapun kebutuhan sahabat Galuh Mas di rumah ataupun yang dimanapun berada, itu bisa dicapai dengan satu sentuhan ya Pak ya? Betul. Via aplikasi atau sosial media apa Pak? Kedepannya sih kita akan berbentuk aplikasi, mobile apps kayak gitu, tapi saat ini kita sementara menggunakan web ya kayak gitu. Masih dalam tahap pengembangan ya Pak ya? Betul, nanti ke depannya kita akan kembangkan, melihat dari antusiasmenya masyarakat juga kayak gitu. Ya kalau misalkan responnya sangat baik, tinggi kayak gitu ya kita akan kembangkan nanti ya mungkin dalam bentuk mobile apps kayak gitu. Jadi tinggal download seperti e-commerce yang lainnya kayak gitu. Betul, pertanyaan saya terakhir Pak ini menyangkut juga dengan pekerjaan saya Pak. Saya udah 3 bulan nganggur Pak, ya Allah. Ya, nah, ini harapan Bapak deh, ini mungkin akan ditonton juga, akan disaksikan juga oleh beberapa pihak terkait. Masalah apa ya harapan pengelola nih untuk bisnisnya ke depan di 3 mall Galuh Mas gitu, silakan Pak. Ya, yang pertama mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa kalau bisnis di mall itu kan mengandalkan terhadap si traffic pengunjung ya. Jadi semakin tinggi tingkat kunjungan masyarakat ke mall kita, semakin bisa hidup si bisnis dari para tenan-tenannya kayak gitu kan. Nah semakin sedikit ya tentunya akan berpengaruh juga terhadap si bisnis tenan kayak gitu kan. Nah harapan dari kami ya mudah-mudahan pemerintah daerah bisa memberikan izin kayak gitu untuk melakukan kegiatan event kayak gitu kan yang bisa diadakan baik di dalam mall ataupun di luar mall ya sehingga bisa mengundang masyarakat kayak gitu untuk datang ke mall. Ya tentunya kita pun pasti akan mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan kayak gitu. Kita tentunya pasti akan membuat rambu-rambu untuk selalu jaga jarak kayak gitu, menyediakan sarana cuci tangan kayak gitu dengan kan. bukti konkretnya kita sudah membentuk petugas khusus ya Pak ya? Betul. Jadi dari internal kita pun kan kita sudah membentuk petugas pengawasan kayak gitu kan untuk pelaksanaan protokol COVID kayak gitu kan. Jadi ya pemerintah mungkin tidak perlu khawatir kayak gitu karena memang di mall sendiri sih penerapannya ya sangat disiplin kayak gitu kan. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan mohon maaf mungkin dengan pasar tradisional ataupun dengan sentral bisnis yang lainnya yang ada di luar dari mall kayak gitu ya mungkin di mall salah satu penerapan protokol yang sangat disiplin sih kalau menurut saya sih. Baik, gitu. Pak Rizky terima kasih banyak. Oke sama-sama terima kasih banyak kayak gitu. Betul. Semoga harapan yang tadi disampaikan juga bisa direspon juga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan itu semoga jadi doa bersama juga. Intinya kita doakan bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera selesai. Amin ya rabbal alamin. Dan hilang dari Indonesia bahkan dunia ya Pak ya. Dan semoga perekonomian di Indonesia kayak gitu khususnya di Karawang kayak gitu bisa segera membaik. Amin, kayak gitu. Amin. Luar biasa. Nah itu tadilah obrolan singkat saya bersama perwakilan dari tim pengelola Galuh Mas. Dan kita akan break dulu, sesaat lagi ya jangan kemana-mana tetap di keseruan dari OMG. Obrolan Mall Galuh Mas. Thank you Pak Rizky, terima kasih banyak.